Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa. Di dalam kehidupan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu begitu besar, dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Mari saudara kita sama-sama mengangkat pujian besar setia. Besar setia Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setia-Mu kepadaku. Kita ulangi lagi, besar setia. Besar setia-Mu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setia-Mu kepadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau setiap pagi kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi ya Tuhan, kami boleh mendapatkan anugerah-anugerah yang baru daripada Engkau untuk kami boleh menjalani setiap hari di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, setiap kali kami menjalani kehidupan kami boleh mengingat akan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami itu hanya berfokus kepada Engkau ya Tuhan, dan kehidupan kami itu boleh menyenangkan-Mu dari pagi sampai malam hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang memberikan kami hati untuk kami datang ke hadapan-Mu untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini sekali lagi. Baik yang kedua, musim pun berganti, musim apapun. Musim
Saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Mazmur ya. Mazmur pasal nomor 23. Mazmur 23 kita baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, dalam bagian ini saya mau kita hanya berfokus kepada ayat yang keempat. Di sana dituliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua begitu kenal, bahkan sangat-sangat kenal dengan Mazmur 23 ini. Mungkin juga ada di antara kita yang bisa fasih menghafalkan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Dan bagi saya juga Mazmur ini satu Mazmur yang sangat menarik sekali, satu Mazmur yang penuh dengan berkat kalau kita melakukannya, saudara. Saudara, di ayat yang keempat di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Kata aku di sana adalah seorang diri, saudara. Jadi ketika Daud menulis tentang aku, berarti aku seorang diri. Aku tidak bersama dengan siapa-siapa. Tidak ada satu manusia pun yang bersama-sama dengan Daud. Lalu kemudian dia menulis berjalan. Dia tidak menulis berlari, saudara. Berlari dan berjalan itu berbeda. Kalau berlari itu waktu tempuhnya lebih cepat. Kalau berjalan itu lebih lambat. Kalau kita berjalan di dalam seperti lembah kekelaman ini dan berlari itu beda. Kalau berjalan itu artinya kita lama, saudara, berada di dalam kondisi yang seperti itu. Di sini Daud mengatakan dalam lembah kekelaman. Saudara, ini adalah satu kondisi seperti jurang yang gelap dan tidak ada satu cahaya pun. Jurang yang sama sekali tidak dikenal oleh Daud. Daud tidak pernah berjalan di dalam jurang yang seperti ini. Dan ini seperti kondisi yang tidak jelas, saudara. Baik itu sekarang ataupun di masa yang akan datang. Saya percaya saudara dan saya pernah mengalami satu kondisi yang kita merasa kita tidak tahu dan tidak jelas. Kapan ini selesai? Bagaimana ini? Saudara berada di dalam satu kondisi yang seperti itu sungguh amat tidak menyenangkan. Dan ini juga membuat kita itu bisa depresi berada di dalam kondisi yang seperti itu. Apalagi kalau kondisi itu tidak cepat berlalu, saudara. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu tidak berlalu. Dan waktu kita mengalami kondisi seperti itu tidak singkat, saudara. Tetapi boleh dikatakan cukup lama. Dan inilah satu kondisi yang sangat susah sekali untuk dijalani. Lalu kemudian berada di dalam kondisi yang seperti ini, kita merasa kita tidak tahu apalagi yang mau dilakukan. Kita mungkin sudah lama berdoa, tetapi sepertinya Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Tuhan tidak mengeluarkan kita dari lembah kekelaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang luar biasanya di sana Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut. Saudara, ini satu keyakinan yang begitu luar biasa dari Daud.
Bukan asal tulis, saudara. Ketika Daud menulis Mazmur ini, dia sudah mengalami, baru kemudian dia tulis Mazmur ini. Dia sudah mengalami kondisi yang seperti di dalam jurang yang gelap, yang tidak dia ketahui, bahkan jurang itu bisa mengancam dia. Karena jurang itu memiliki sesuatu yang tidak dia ketahui, kejahatan itu bisa terjadi kapan saja. Karena dia tidak bisa melihat, karena tidak ada cahaya. Saudara, kondisi seperti itu sungguh kondisi yang sangat-sangat mungkin menakutkan bagi kita. Secara pribadi juga bagi saya, kondisi yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi luar biasa di sini Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sepertinya aku tidak takut apa-apa berada di dalam kondisi seperti itu. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud percaya bahwa walaupun dia sendiri, tidak ada orang yang menemani dia, percaya ada Tuhan yang beserta dengan dia. Saudara, kita tahu gada itu adalah satu seperti tongkat yang lebih pendek daripada tongkat yang panjang. Itu dibuat untuk memukul atau menghalau binatang-binatang buas yang memangsa domba. Dan kadang-kadang gada itu bisa dilemparkan ke binatang buas itu sehingga binatang buas itu bisa lari. Nah, sedangkan tongkat biasanya dipakai untuk menuntun. Ya, tongkat itu di ujungnya itu ada seperti kait mengait leher domba yang kalau dia itu sudah berjalan di jalan yang sesat dan kait itu mengembalikan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu jugalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita itu sudah seperti berjalan di jalan yang sesat, dia akan memakai tongkatnya untuk mengait kita. Sehingga kita boleh kembali lagi di jalan Tuhan, di jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Tuhan itu sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan yang memimpin di dalam kehidupan kita. Walaupun bagaimana susahnya kondisi kita, tetapi kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tuhan itu selalu melindungi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dimangsa oleh kejahatan, saudara. Sebab dialah gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kemarin saya mendapat berita bahwa ada satu orang dokter di Makassar yang meninggal karena kasus COVID. Dan nama dokter ini Dokter Anan, dia adalah spesialis penyakit dalam. Dan berdasarkan data yang saya baca, itu sudah ada 5 dokter Makassar yang meninggal karena COVID. Karena mereka melayani pasien-pasien COVID. Saudara, saya percaya mungkin kondisi keluarga mereka itu seperti Mazmur di ayat yang ke-4a, berada di dalam lembah kekelaman. Sebab kelima dokter ini mungkin juga merupakan tulang punggung yang utama bagi keluarga mereka. Saudara, saya percaya keluarga dari kelima dokter ini tidak mudah untuk menjalani kehidupan yang seperti itu. Dan memang sangat tidak mudah. Saudara, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk keluarga dari dokter yang meninggal. Tuhan yang menguatkan mereka dan Tuhan yang memimpin mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk dokter Makassar, dan sudah 5 orang dokter Makassar yang meninggal karena kasus COVID. Dan kemarin ada satu dokter yang baru meninggal, Dokter Anan, juga karena kasus COVID. Tuhan, kami serahkan keluarga dari kelima dokter ini ke dalam tangan-Mu. Kami bisa merasakan walaupun sedikit kedukaan mereka, kesusahan mereka.
di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Ketika mereka tahu istri mereka, suami mereka, ibu mereka, papa mereka, sanak famili mereka yang meninggal sebagai dokter karena COVID. Kami percaya itu saat-saat yang sangat tidak mudah buat mereka ya Tuhan. Sepertinya tidak tahu masa depan, berada di dalam kondisi yang sungguh tidak menyenangkan. Kami berdoa terus untuk keluarga mereka, Tuhan yang menguatkan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan tabah dan percaya bahwa semua ini dikendalikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengatur, mengendalikan segala sesuatu, maka selalu ada kebaikan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter yang lain yang juga menangani pasien. Tuhan kiranya yang menolong mereka juga supaya mereka juga dijauhkan dari virus ini dan mereka boleh tetap bisa sehat, supaya mereka juga bisa membantu pasien-pasien. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan. Saudara, kita juga berdoa untuk jemaat ataupun hamba Tuhan di dalam proses pemulihan total dan mereka yang sakit, yang terpapar oleh virus. Kita doakan juga untuk keluarga mereka supaya keluarga mereka juga bisa sehat-sehat dan tidak terpapar oleh virus. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami ataupun hamba Tuhan kami yang pernah terpapar oleh virus dan mereka sekarang juga sudah mendapatkan hasil yang positif, hasil yang baik, mereka boleh terhindar dari virus ini. Mereka boleh berada di dalam pemulihan untuk benar-benar pulih total dari kondisi sebelumnya. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada trauma-trauma yang selama ini mereka alami. Tuhan yang menolong mereka supaya trauma itu bisa terangkat ya Tuhan. Dan trauma itu tidak menghantui mereka ketika mereka beraktivitas, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah ataupun di gereja ataupun di tempat pekerjaan. Kami serahkan keluarga mereka juga, Tuhan yang lindungi keluarga mereka supaya mereka tidak berada di dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya Tuhan. Dan juga bisa menjalani protokol kesehatan yang baik sehingga mereka boleh tetap di dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka boleh di dalam keadaan yang baik karena Engkau yang terus membantu mereka, Engkau terus yang melindungi mereka. Amin. Saudara, kita juga mengingat jemaat kita yang sakit. Mungkin sampai dengan hari ini Ibu Fongluan masih ada di dalam rumah sakit, karena hari Sabtu yang lalu ketika saya menelpon Ibu Fongluan dan dia baru masuk rumah sakit. Saudara, tidak mudah bagi pasien yang masuk rumah sakit, karena di dalam kondisi yang seperti ini ada juga mereka yang takut untuk terpapar dengan COVID ya, karena kita tahu di rumah sakit itu banyak yang orang-orang yang dirawat di sana. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang sakit yang lain dan juga kita semua itu bisa sehat-sehat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Fongluan yang pada saat ini berada di rumah sakit. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Jikalau ada kekhawatiran, ketakutan, dia dirawat di rumah sakit oleh karena ada pasien COVID mungkin di rumah sakit tersebut. Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang memberikan dia penghiburan dan kekuatan sehingga perasaan-perasaan negatif itu tidak membuat atau menghalangi kondisi kesehatannya membaik. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah dengan
pertolongan Engkau, semua dokter, suster, peralatan, obat-obatan yang ada itu bisa membantu Ibu Pengeluaran lebih cepat pulih dan keluar dari rumah sakit dan berobat jalan di rumah sendiri. Kami serahkan semua saudara-saudara kami juga yang sakit yang berada di rumah. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, di dalam keadaan yang rentan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu supaya mereka juga boleh tetap dilindungi dari virus ini ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus yang menolong kami, semua jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja ini, untuk mereka boleh tetap terus berjuang menjaga kondisi mereka sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, janji Tuhan itu begitu luar biasa, sebab janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Saya mengajak kita untuk sama-sama menaikkan pujian janji-Mu seperti fajar pagi hari.
janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa untuk sekolah kita. Tantangan yang dihadapi sekolah kita itu tidak kecil, ya. Tantangan belajar online di sekolah karena tidak mudah bagi orang tua murid dan juga murid sendiri, bahkan juga bagi guru-guru untuk mengajar secara online seperti itu. Dan juga saudara, ada yayasan-yayasan yang juga mengadakan homeschooling, sekolah di rumah. Dan ini yayasan yang seperti ini bukan yayasan yang tidak dikenal, yayasan yang cukup baik, dan itu juga merupakan satu tantangan bagi sekolah-sekolah. Kalau di dalam kondisi yang seperti ini yang bisa tidak cepat berakhir, ya saudara, mungkin banyak juga di antara murid yang bisa nanti mengikuti homeschooling ini. Saudara, mari kita doakan untuk sekolah kita. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami Kristen Kalam Kudus Makassar. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan bagi sekolah di dalam kondisi yang seperti ini, untuk bisa mengajar siswa-siswa yang ada belajar online di rumah. Belum lagi keterbatasan perangkat yang mereka butuhkan, belum lagi keterbatasan dari jaringan yang ada ya Tuhan, belum lagi keterbatasan segala sesuatu, dan juga orang tua mereka mungkin juga susah untuk menemani anak-anak mereka untuk sekolah online di rumah. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada semua guru-guru bagaimana mereka bisa membuat satu pengajaran yang kreatif untuk bisa membuat siswa itu sungguh bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami menghadapi tantangan-tantangan yang cukup kompleks. Ada yayasan-yayasan yang mendirikan homeschooling, mereka bisa bersekolah di rumah dengan kurikulum yang baik. Tuhan, kami serahkan sekolah kami ke dalam tangan-Mu, supaya sekolah kami ini Engkau bantu, Engkau berikan hikmat kepada BP, semua guru-guru yang ada, semua orang yang ada untuk bisa membuat satu pengajaran yang kreatif, sehingga pengajaran selama pandemi ini boleh berjalan dengan baik dan siswa-siswa boleh menikmati pelajaran selama pandemi. Kami serahkan sekolah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Amin. Saudara, yang terakhir mari kita berdoa untuk ibadah KU ataupun persekutuan doa online kita dalam proses rekaman, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, saudara-saudara yang juga melayani dalam rekaman ini, sehingga Tuhan boleh menjadikan setiap rekaman ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk rekaman yang kami adakan, baik itu rekaman untuk kebaktian umum ataupun untuk ibadah doa. Tuhan yang menolong supaya rekaman ini semua boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkati sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian umum ataupun doa. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan dan semua aktivis yang terlibat di dalam proses rekaman ini. Mereka harus dari rumah mereka datang ke gereja, di dalam perjalanan mereka juga sampai di dalam gereja untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka di dalam rekaman dan sebagainya. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, Tuhan lindungi mereka dari bahaya virus yang ada, sehingga mereka boleh tetap sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam khotbah, dan juga anak-anak-Mu yang melayani di dalam WL, singers, pemusik, semuanya ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang akan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk doa malam hari ini. Kami
percaya Tuhan yang mengabulkan setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu saja. Sebab kami percaya segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi, itu semuanya adalah baik. Tidak pernah ada kejahatan di dalamnya, tidak pernah ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Kami serahkan semua jemaat kami ke dalam tangan-Mu, semuanya Tuhan. Tuhan yang memimpin. Kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.